memuji memuliakan nama Tuhan. Karena ada berkat kasih Tuhan yang dicurahkan bagi setiap umatnya yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita persiapkan hati kita datang kepadanya. Mari siapkan hatimu saudara, di dalam hadiratnya. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita mau merasakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan di tempat ini. Setiap kami Tuhan boleh merasakan lawatan urapan-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Mungkin yang saat ini mereka masih dalam perjalanan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau mempercepatkan langkah mereka datang ke tempat ini. Karena di sini adalah tempat di mana kami memanggil nama Tuhan. Di mana kami memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih buat rumah ini Tuhan. Yang Kau boleh kami jadikan menjadi tempat ibadah. Tempat memuji memuliakan nama Tuhan. Tempat memanggil nama Yesus dibesarkan di tempat ini. Mari datang hatimu dengan ucapan syukur di hadapan-Nya. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu, karena kami tahu Yesus, hanya Engkaulah Tuhan yang layak dimuliakan. Yesus, hadirlah Kau Tuhan di tempat ini. Hadirlah Kau Allah Roh Kudus di tempat ini, di setiap kami. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada-Mu Tuhan. Katakan pujian ini, hanya Engkau Tuhan juru selamat. Hanya Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kau setia padaku. Haleluya. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan.
Kami percaya Engkau kuatkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Sembah Dia saudara. Haleluya. Naikkan syukurmu di hadapannya. Dia kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kami, hidup kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami, kami bawa penyembahan kami bawa seluruh pergumulan kami bawa seluruh hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Kami lewati lembah ini Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Sembah Dia, naikkan syukurmu di hadapannya. Muliakan Dia, tinggikan namanya. Dalam padu percaya, Dia yang peduli akan hidupmu. Haleluya. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan hidupku. Saudara, saya undang bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, rasakan Dia dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Berapa kasih aku
menyembah Dia. Tuhan hadir dalam hidup. Tuhan menyatakan kasih-Nya hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan. Kasih buat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Penuhi kami Allah Roh Kudus. Kami merasakan kehadiran di penyembahan kami. Ini kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Haleluya. Aku sembah. Itu dua tangan sembah Dia. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan, dipermuliakan dari tempat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan penuhi hati kami, hati yang sungguh-sungguh Tuhan, roh yang begitu bersuka cita Tuhan saat ini. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, Allah yang Maha Tinggi dalam hidup kami, Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Yesus Tuhan, Yesus Raja dalam hidup kami. Kami siap menyembah, memuji Engkau Tuhan. Semua yang diberkati dan merasakan kebaikannya, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati bahwa setiap pujian kita ada kuasa di dalamnya. Saat kita menaikkan sungguh-sungguh di hadapannya, kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara, kita mau lebih lagi bersuka cita memuji memuliakan namanya. Dengan beragam-ragam kita hadir di sini. Mungkin ada yang hitam, ada yang putih. Mungkin ada yang tidak memainkan fisik ya. Ada yang kurus, mungkin ada yang gemuk. Ada yang mata cipit atau mata belok. Semuanya satu dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan, walaupun kita beragam-ragam, berbeda-beda, tetapi kita apa saudara? Satu di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang percaya, orang yang sudah ditebus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Beragam-ragam kita hadir di sini, tapi kita satu dalam Tuhan. Amin. Semua, kami kita bertepuk tangan. Kita naikkan pujian. Haleluya. Kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersama di dalam Tuhan karena percaya Yesus Tuhan, Dialah Raja, segala raja. Katakan haleluya. Tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Amin. Yang bersama di dalam
menjadi pekerja Kristus tempat ini. Amin. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan. Nama Tuhan. Jadi umatnya. Dari kudus banyak kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, dipilih dari segala bangsa. Amin, haleluya. Kita dipilih jadi apa? Umatnya. Dari kuduskannya kemuliaan hanya bagi Dia. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Saudara, kita dipilih dari segala bangsa. Setiap kita berbeda-beda suku. Mungkin di sini ada yang Batak ya. Ada yang di luar dari Batak di sini. Chinese, Omah ya. Puji Tuhan, semua kita semua berbeda, tapi disatukan oleh Tuhan. Oleh karena siapa? Karena kuasa darahnya yang menyatukan kita, sehingga kita ditebus oleh kuasa darahnya dan kita jadi satu di dalam Tuhan. Dan kita mau lebih lagi bersuka cita bersama-sama yang puji Tuhan. Betapa dalam kasih setiamu. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Oh, haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu. Besarnya kebaikan. Ku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus. Oh, betapa dalamnya. Amin. Apa besarnya kebaikan, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Katakan sempurnalah kehidupanku Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, hadir dalam hati, Kau perhatianku setiap waktu, Kau sungguh hanya Yesus Tuhan. Amin. Masih setia, apa bersama kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Oh, betapa dalamnya. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Sempurna kehidupanku. Hanya Kau hadir. Kau perhatikan setiap waktu. Kau sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya. Amin. Masih setia. Apa kasarnya kebaikan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus. Katakan sempurnalah.
kehidupan dalam hati kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Kemuliaanmu, cintanya, oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, cintanya, oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, cintanya, oh Yesus, cintanya, oh Yesus, lagi, cintanya, oh Yesus. Haleluya. Indahnya Yesus Tuhanku. Sampai sini ada namanya indah. Haleluya, luar biasa. Tuhan memberkati setiap kita. Kembali dulu. Ujian ini sungguh luar biasa ya, sungguh indahnya. Karena begitu dalamnya kasih setia Tuhan. Begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Karena itu dikatakan, bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa apapun keadaanmu, karena dalam Tuhan tidak pernah ada yang kata lengah, loyo, lesu, maka semangat Tuhan memberikan sukacita kembali. Saya percaya di tempat ini semua sudah diubahkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Tuhan dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan, kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati pekerjaan, usaha dan keluar masuk kami, berkati pelayanan kami, kuduskan, sucikan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Haleluya. Sebelum kita persembahan nanti katakan ujian ini, hidup kami berharga Tuhan. Haleluya. Setelah persembahan nanti akan masuk kepada firman Tuhan dan juga akan kita menyambut perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu saudara untuk kita beri firman-Nya. Kita akan berikan persembahan terlebih dahulu. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Agar hidupmu sangatlah berharga. Katakanmu yang termulia akan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dibayangkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh
lebih berharga, sungguh yang termuda akan dipatahkan. Jadikan untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sudah menyerahkan segala-galanya Tuhan. Bahkan nyawa-Mu Engkau berikan bagi kami di atas kayu salib Tuhan. Membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Kami sungguh-sungguh mulia di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu yang terus Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami bisa bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sebab apa yang Kau lakukan, apa yang Engkau buat di dalam hidup kami hanyalah yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami juga mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca, kami merenungkan firman-Mu ini. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami diberkati, setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami menangkap isi hati-Mu. Kami menangkap semua kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan pikiran hati, mulut hamba-Mu ini. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan yang berkuasa untuk membangun kami. Untuk membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan, setan iblis yang ingin mencuri perhatian kami Tuhan. Kami mau patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus berkuasa atas hidup kami, hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan September ya. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa tidak semua orang bisa memasuki bulan September ini ya. Saudara, tapi kalau kita bisa kuat sehat di bulan ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini juga secara khusus kami bersuka cita untuk kedatangan kehadiran Bapak Simanjuntak ya. Selamat datang Bapak ya, selamat bergabung dengan kita di sini. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama mau melayani Pak di tempat ini ya, untuk jiwa-jiwa di Karanganyar, karena jiwa-jiwa di Karanganyar itu perlu dilayani ya, dan butuh kita, Tuhan butuh tangan kita, Dia butuh menjadikan kita sebagai rekan kerjanya. Haleluya. Hari ini baik kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, boleh dilihat di monitor di sana, yaitu minggu ini saya memberi tema khotbah yaitu dengan jiwa yang tenang, Saudara ya. Jiwa yang tenang ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada dasarnya semua orang yang mengharapkan ya di dalam hidupnya bisa mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Ya, jiwanya merasa tenang, sehingga ada banyak orang yang berusaha, berupaya bagaimana mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya, Saudara. Tetapi tidak sedikit yang gagal untuk meraih, untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup mereka, Saudara ya. Ada banyak orang yang mengejar, mencari kedamaian
di dalam dirinya, jiwanya supaya tenang dengan banyak hal, saudara, yang mengejar, tetapi pencarian di luar Tuhan akan menjadi sia-sia, saudara. Dan oleh karena itu, saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga merindukan, kita merasakan ketenangan dalam jiwa kita. Amin. Sekalipun kita ada di tengah badai, tapi bagaimana kita bisa tetap merasa ketenangan? Kita di dalam persoalan kita yang sedang kita hadapi, bagaimana bisa merasakan jiwa ini mengalami ketenangan, mengalami damai dan sukacita, saudara. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 62, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ini Mazmur Daud, Bapak Ibu Tuhan. Kita mau belajar dari pribadi yang luar biasa, yang bernama Daud hari ini, saudara ya, supaya mungkin hari-hari ini kita merasa gundah gulana hati kita merasa tidak tenang, kita merasa cemas dan takut, saudara. Biarlah kita ini diingatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan damai dan sejahtera dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 13 ayat saja ya, supaya kita semua merasakan kebenaran firman Tuhan ini, mengalami sukacita melalui kebenaran firman Tuhan ini ya. Mulai ayat 1 hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang akan kudengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dewasa ini kita sangat familiar dengan kata healing, ya. Dikit-dikit healing yuk, gitu. Untuk apa sih healing, gitu kan? Ya, healing ya kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan itu artinya penyembuhan. Tapi kalau di dalam bahasa gaul, saudara yang kasih Tuhan, healing itu memiliki arti ya penyembuhan ya, tentunya penyembuhan itu bisa luas maknanya, entah pulih dari luka batin masa lalu, pulih dari rasa lelah, upaya menghilangkan rasa jenuh dan lain sebagainya ya. Jadi sedikit-sedikit kita ini bicara healing, saudara. Kita bekerja ya, kita capek, kita butuh healing, saudara. Ya, ketika kita merasa dikecewakan, ya, merasa disakiti, ya, pikiran kita kacau, hati kita sakit, terluka dan sebagainya, kita dikit-dikit perlu healing, saudara. Kita perlu jalan-jalan, ya. Orang berpikir bahwa mereka akan mendapatkan ketenangan ketika mereka ya bisa healing, jalan-jalan, saudara. Ya makanya hati-hati kalau
Kita belum ada berkat lihat di Facebook dan sebagainya, lihat ini anak orang jalan-jalan, kita nggak bisa jalan-jalan, jadi tambah tambah ini bukan healing ya, bukan mengalami pemulihan, makin-makin kacau, saudara. Nah, tidak semua orang juga bisa melakukan hal itu, saudara. Kalau stres ya, dalam pekerjaan, stres ya dengan aktivitas sehari-hari, saudara, atau mungkin ada masalah dalam hidup kita, menekan kita sehingga hati kita rasanya gundah gulana, hati kita cemas, saudara. Lalu kita mengharapkan, aduh, kapan saya bisa healing, saya bisa jalan-jalan, saudara ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Dari satu destinasi ke destinasi yang lain, ya, satu tujuan wisata ke wisata yang lain, saudara. Padahal, saudara yang kasih Tuhan, itu tidak menjamin bahwa kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, saudara. Justru mungkin setelah healing, ya, malah punya masalah baru, saudara, karena keuangan yang semakin memburuk karena hura-hura dan sebagainya. Ada banyak orang mencari ketenangan dengan banyak hal, saudara, dengan hobi dan sebagainya, saudara. Tetapi hari ini kita akan melihat Daud, saudara, bagaimana dia bisa merasakan ketenangan di dalam hidupnya, ya. Dikatakan di sana, dewasa ini kita akrab dengan istilah healing, aktivitas yang kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan batin. Ya, Daud dalam Mazmurnya menuliskan keyakinan imannya bahwa memelihara ketenangan jiwa dalam segala keadaan adalah hal yang bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita boleh berkata, Daud kan raja, Pak, banyak uangnya, ya, dia kan punya kuasa yang luar biasa, dia punya prajurit, dia dijaga oleh orang-orang hebat di sekelilingnya. Ya pantas sajalah kalau Daud bilang bilang bahwa dia bisa merasakan ketenangan, jiwanya bisa tenang karena semua yang dibutuhkan itu ada, semua yang istilah membahayakan dia bisa terproteksi dengan baik. Ya, karena dia seorang raja, apa yang dia inginkan pasti bisa. Ya, apa yang dia mau pasti bisa dia lakukan, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau juga berharap bahwa kita itu memandang orang itu jangan sampai bahwa kita memandang orang lain itu berarti orang lain itu nggak punya masalah, saudara. Sehebat apapun seseorang itu, tidak ada orang yang tidak punya masalah, ya. Sehebat apapun punya kuasa, sehebat apapun punya uang sebanyak apapun, orang itu tetap punya masalah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau mungkin kita sebagai orang kecil, saudara, ya, mungkin kita kalau bicara tentang keuangan, mungkin kita masih mikirin apa yang kita makan besok, ya, kita bergumul itu. Tapi orang yang mungkin kelihatannya kaya dan sebagainya, mereka punya pergumulan yang mungkin jauh lebih dahsyat daripada kita, saudara. Kalau mungkin kita diukur dari hutangnya, saudara, mungkin hutang kita masih jutaan, puluhan juta mungkin, ya. Tapi kalau orang yang asetnya miliaran, triliunan, mereka juga punya utang yang sangat banyak, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau bicara tentang ketenangan, ya, tidak ada orang yang bisa tenang, ya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Nah, kita akan lihat, ya, apakah Daud ini punya masalah? Tentunya ada, saudara. Mari kita kembali ke ayatnya yang keempat dan kelima tadi, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita jangan berpikir dan menilai bahwa seseorang itu hidupnya, waduh, enak dia, ya, gak punya pergumulan dia, semuanya dia miliki. Terus kita membandingkan diri saya, pantaslah saya ini susah hidup saya karena serba kekurangan dan sebagainya. Tapi kita lihat sekelasnya Daud itu pun dia punya masalah, punya pergumulan, saudara, yang tidak kalah hebatnya dari pergumulan yang sedang kita hadapi. Ayat 4 dan ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki, saudara.
Jadi persoalan yang sedang dihadapi oleh Daud adalah bagaimana ada orang-orang yang ingin kejatuhannya. Ada orang-orang yang mengharapkan kegagalan di dalam hidupnya. Ada orang-orang yang secara aktif mengupayakan supaya Daud ini terjatuh, saudara. Supaya Daud ini hancur hidupnya, saudara. Tetapi orang-orang yang memusuhi ini, ya, dikatakan orang-orang yang di depannya baik, saudara, yang suka memberkati, ya mulutnya manis, saudara, tapi di belakangnya suka berdusta, saudara, suka mengutuki, saudara. Jadi pergumulan Daud ini, saudara, dia sangat sulit untuk membedakan mana kawan, mana musuh, saudara. Karena musuh-musuh yang seperti ini kelihatannya manis di depan, tetapi sebenarnya di belakang itu begitu jahatnya, luar biasa, saudara. Yang nggak terang-terangan. Kalau kita diperhadapkan dengan orang yang terang-terangan tidak suka dengan kita, mah enak, saudara. Ya, kita tahu siapa musuh kita. Tapi ini dikatakan seperti musuh dalam selimut, saudara. Ya, ini yang membuat Daud tidak tenang dalam hidupnya. Sekalipun dia di sekelilingnya ada orang yang selalu menjaga dia, saudara, dia nggak tahu, saudara. Ya, bahkan orang-orang yang terdekatnya ini ingin kehancurannya, saudara. Dia punya kuasa, dia punya segalanya, tetapi dia tidak lepas dari persoalan, dia tidak lepas dari pergumulan. Dan pergumulannya itu, saudara, yang membuat dia tidak bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Jadi dengan kekuatannya yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki, dengan kuasa yang dimiliki Daud, saudara, tidak bisa menjamin ketenangan dalam jiwanya, saudara. Lalu apa yang dilakukan Daud, saudara? Ya, dia menyadari bahwa semuanya itu tidak dapat memberikan ketenangan dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat, saudara kasih Tuhan, Daud itu adalah orang yang sudah mencapai puncaknya, saudara, kesuksesan dalam hidupnya, semua pencapaian yang sudah titik yang tertinggi, saudara. Tapi dia bilang, itu tidak bisa menjamin ketenangan dalam di dalam hidupnya, saudara. Dan dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Ya, jadi di luar Tuhan, Daud ini tidak bisa merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Oleh karena itu kita hari ini, kalau kita ingin mencari ketenangan dalam jiwa kita, saudara, jangan pernah mencarinya di luar Tuhan. Karena Daud sudah mencapai titik yang tertinggi. Dia katakan, saya nggak menemukan ketenangan itu di luar Tuhan. Dia hanya katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Kalau kita akan berusaha mencari ketenangan jiwa kita di luar Tuhan, maka kita menjadi orang yang tidak beruntung, saudara. Ya, oleh karena itu, mengapa sih kita akan dapatkan ketenangan di dalam hidup kita kalau kita di dalam mencarinya di dalam Tuhan? Kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup kita kalau kita punya sikap seperti Daud, saudara. Ya, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita banyak memuji Tuhan, tetapi kalau kita tidak punya sikap seperti Daud, yang melihat siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia layani dalam hidupnya, siapa Allah yang dia yakini, percayai dalam hidupnya, maka kita juga tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena sikap hati kita lah yang akan menentukan ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Sikap hati kita terhadap Tuhan itulah yang akan menentukan ketenangan di dalam hidup kita. Mari kita lihat di slide yang selanjutnya, saudara. Bagaimana sikap Daud, saudara? Ya, yang pertama, saudara, Daud punya keyakinan, punya iman bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menjadi juru selamatnya, saudara. Ya, karena Allah juru selamatku. Ya, firman Tuhan katakan begini, ayat 2 dan ayat 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, saudara. Jadi yang menimbulkan ketenangan, yang menjadi sumber ketenangan dalam hidup Daud adalah ketika dia mempercayai bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya adalah Allah sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu Tuhan, mungkin kita sedang mengalami banyak pergumulan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita
selalu memandang bahwa Tuhan itu adalah penyelamat dalam hidup kita, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita, saudara. Tapi kalau kita tidak mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelamatkan hidup kita, sanggup menyelamatkan masa depan kita, sanggup menyelamatkan keluarga kita, sanggup menyelamatkan ekonomi kita, saudara. Bahkan sanggup menyelamatkan jiwa kita, kesehatan kita dalam hidup kita, maka ketenangan itu tidak akan dapat kita temukan di dalam diri kita, saudara. Ya, lihat slide berikutnya ya. Dikatakan mendekatkan diri kepada Allah, memberikan ketenangan dan memberikan jaminan yang pasti di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini hidup di dunia yang terus berubah, saudara. Ya, tidak ada kepastian di dunia ini. Siapa yang bisa menjamin apa yang terjadi esok hari? Tidak ada, saudara. Perubahan demi perubahan, saudara. Apalagi di politik ya sekarang ini, ya, wow, luar biasa ya. Satu partai kesini, jadinya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si A sama B udah mendeklarasikan sebagai calon presiden ini. Padahal di luar prediksi, saudara. Di dalam perpolitikan itu juga sama, nggak ada yang pasti. Ya, dikatakan ada partai yang berkoalisi udah lama, tiba-tiba udah uh, apa berpisah koalisi dan bergabung dengan partai yang lain dan mendeklarasikan calon pasangan mereka, dan kita dibuat terkejut, saudara ya. Dan kita nggak tahu, saudara, karena perpolitikan di Indonesia ini juga mempengaruhi ya bagaimana keadaan bangsa kita. Bagaimana kalau bangsa kita ini dipengaruhi dengan politik, itu juga akan mempengaruhi keberadaan kita sebagai warga negara, saudara. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tapi kita terus berdoa, saudara, untuk bangsa ini. Supaya bisa terus bangsa ini Tuhan jaga, Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan berkatnya supaya bangsa ini terus diberkati Tuhan, terus maju. Karena tidak, saudara, kita tidak bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam di dalam bangsa kita ini, karena ada begitu banyak kepentingan. Yang oleh karena itu, yang membuat kita bisa tenang adalah ketika kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, di dalam MDPJ kemarin ya, menara doa pelayan jemaat, saudara, Pak Insinyur Niko Nyotorajo menyampaikan, saudara, hari-hari ini, bukan hari-hari ini, tapi udah bertahun-tahun yang lalu, saudara, gereja kita punya DNA namanya restorasi kemah Daud, saudara. Artinya apa? Ciri DNA daripada gereja kita itu adalah gereja yang berdoa, yang memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Doa, pujian, dan penyembahan Tuhan ini yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Karena kita dengan dalam doa dan pujian ini kita akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kita akan bisa menangkap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan dalam hidup kita, saudara. Makanya saya juga mau sampaikan kepada jemaat, mari kita hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Amin. Karena doa dan pujian itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Dan ketika kita hidup dalam doa dan pujian, kita akan merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, hari-hari ini, kalau kita ada yang sedang sakit, yang mengalami sakit, kita sedang ada dalam pergumulan perekonomian, kita ada pergumulan dengan keluarga kita, saudara. Ayo datang sama Tuhan dalam pujian penyembahan, baik itu secara pribadi maupun secara korporat atau secara bersama-sama. Dan saya mengundang ketika kita ada ibadah-ibadah, ayo terlibat di dalam atau datang dalam ibadah, kita menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Ya, dengan pujian dan penyembahan kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita. Dan pastinya kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup kita yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, saudara ya. Beberapa hal yang mengekspresikan jaminan bahwa Allah adalah juru selamat. Aku tenang dan aku tidak akan goyah, saudara ya.
Ini, saudara, kalau kita memiliki dan meyakini bahwa Allah adalah juru selamat dalam hidup kita, saudara, maka di dalam hidup kita akan mengekspresikan ya satu kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Saudara, kita tidak akan menjadi orang yang goyah, saudara, karena kita selalu mempercayai bahwa Allah selalu menolong, menyelamatkan hidup kita, saudara, ya. Keselamatan kita yang dijamin di dalam Kristus, ya, di dalam ini nanti dibaca ya di rumah, di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 membuat kita merasakan ketenangan jiwa sejati, saudara. Sebab damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan itu tidak seperti damai sejahtera yang yang diberikan oleh dunia ini, saudara. Ya, damai sejahtera Allah ini adalah diberikan melampaui segala akal dan pikiran manusia. Kita akan bisa mengalami damai dan sukacita sekalipun kita sedang ada di dalam pergumulan. Kita sedang ada dalam badai, saudara. Kita sedang ada dalam tantangan dalam hidup kita. Kita akan tetap mengalami ketenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini saudara yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mau merasakan ketenangan dalam hidup kita harus memiliki iman dan keyakinan seperti Daud bahwa Allah adalah juru selamat hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus ya telah membuktikan ya kasihnya dengan cara apa? Dia datang dari sorga, kerajaan sorga. Dia menjadi manusia, saudara. Ya, dia menjadi manusia dan mau mati di atas kayu salib. Itu membuktikan apa? Membuktikan kasihnya yang luar biasa. Membuktikan bahwa dia benar-benar sang juru selamat, saudara. Karena semua orang dikatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang yang berdosa akan mendapatkan maut. Tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui karya Yesus di atas kayu salib, kita yang tadinya harus dihukum, saudara. Yang tadinya kita harus binasa karena dosa-dosa kita beroleh hidup yang kekal di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Next. Ya, haleluya. Yang kedua, saudara, yang menjadikan Daud bisa memiliki ketenangan dalam hidupnya adalah karena apa? Karena dia meyakini bahwa Tuhan adalah pengharapannya, saudara. Karena Allah pengharapanku, saudara, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, saudara. Mungkin secara manusia kita diperhadapkan dengan pergumulan, dengan persoalan yang besar sehingga kita tidak melihat ada pintu keluar. Tidak ada jalan keluar untuk masalah kita. Mungkin terlalu berat dan terlalu begitu sulit untuk kita hadapi persoalan itu. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita meyakini bahwa Tuhan adalah pengharapan kita, saudara, maka kita akan tetap tenang dalam hidup kita. Kita tidak akan merasakan kecemasan dalam hidup kita. Ya, ini baik guys Tuhan. Mereka yang memiliki pengharapan adalah mereka yang terbukti dapat lebih bertahan lama dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang tak berpengharapan cenderung lebih cepat menyerah. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Sekalipun kita ada dalam tekanan, jangan pernah kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Sebab pengharapan inilah yang akan membuat kita tetap kuat, saudara, untuk menghadapi setiap badai yang Tuhan izinkan, sampai kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tapi kalau pengharapan kita sudah nggak ada, saudara, ada masalah sedikit kita akan menyerah. Ada masalah sedikit kita akan mundur, saudara. Dan tentunya orang yang mundur ya dari pengharapannya akan Tuhan, dia tidak akan mengalami janji Tuhan. Tidak akan mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, maju terus, saudara. Apapun yang terjadi, maju terus. Terus memiliki pengharapan. Amin. Pengharapan digambarkan sebagai jangkar sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, kalau sebuah kapal itu, saudara, kalau bersandar dia perlu jangkar, saudara. Ya, dan pengharapan itu bagikan jangkar, saudara. Dilempar, saudara. Ketika dilempar dan jatuh ke dalam, saudara, itu akan membuat kapal itu tinggal tetap di sana.
sekalipun masih ada goncangan-goncangan, tapi dia tidak akan kemana-mana, saudara. Kalau pengharapan itu masih kita pertahankan ada dalam hidup kita, saudara. Apapun masalah kita, ya mungkin kita masih menangis lah, punya pergumulan masih menangis, saudara ya. Ya kita masih mengeluh, aduh Tuhan, kita masih sakit Tuhan, ya rasanya aduh Tuhan begitu. Kita masih menangis, tetapi ketika pengharapan itu ada, saudara, kita tidak akan kemana-mana, kita akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita akan tetap tinggal di dalam pengharapan kita kepada Tuhan sampai kita akan menemukan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Seseorang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan mendapatkan kekuatan dan ketenangan jiwa. Jadi jangan pernah engkau menghilangkan pengharapanmu itu. Karena pengharapanmu itulah yang akan membuat engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Yang akan membuat engkau mengalami ketenangan di dalam hidupmu, saudara ya. Dari manakah sumber pengharapan yang sejati itu? Dalam Roma 15 ayat 13 dinyatakan bahwa oleh Roh Kuduslah pengharapan dari Allah itu dinyatakan berlimpah-limpah. Jadi ketika Tuhan Yesus dia mati, dia bangkit dan naik ke sorga, dia katakan kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, saudara. Tetapi Tuhan mengirimkan, Tuhan memberikan rohnya di dalam hidup kita, yang selalu selalu memberikan kekuatan buat kita, yang selalu memberikan penghiburan buat kita, yang selalu mengajar menuntun kita, dan yang selalu memberikan ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi orang percaya memiliki penolong, dan penolong itu adalah Roh Kudus. Saudara, engkau harus berkomunikasi setiap saat dengan Roh Kudus dimanapun engkau berada, saudara. Dia adalah pribadi di mana kita bisa terus mencurahkan keluhan-keluhan kita, pergumulan-pergumulan kita kepada pribadi itu, yaitu Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan. Ketika engkau meneteskan air mata, pribadi itu ada di dalam hidupmu, saudara. Dia memperhitungkan setiap tetesan air mata. Saudara, dia menampung air mata kita di kirbatnya, saudara. Dan dia memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan buat setiap kita, saudara. Jadi jangan pernah engkau menganggap bahwa engkau berjalan sendiri, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dimiliki oleh Daud, apa yang dilakukan oleh Daud, sehingga di dalam hidupnya dia bisa merasakan ketenangan, saudara. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah perlindungannya, saudara. Dia katakan karena Allah perlindunganku, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, firman Tuhan katakan begini, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, saudara. Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Dia diibaratkan, dianalogikan seperti gunung batu, saudara. Ketika ada hempasan badai, saudara, ada hempasan mungkin tsunami, ada hempasan badai angin, apapun, saudara, gunung batu itu tidak akan beranjak kemana-mana. Dia akan tetap berdiri kokoh, saudara. Dan ketika kita ada dalam perlindungan, di perlindungannya, saudara, kita ada di balik gunung batu itu, kita akan aman, saudara. Kita tidak akan terhempas oleh badai itu, saudara. Kita akan tetap tenang, kita tetap aman di dalam lindungan Tuhan, saudara. Di luar Tuhan, kita mencari perlindungan di luar Tuhan. Itu bukan gunung batu, bukan gunung kota benteng, tetapi mungkin kota atau gunung pasir, saudara. Ketika ada badai, saudara, bukan hanya kita, saudara, yang dihempaskan, gunungnya itu akan dihempaskan dan menimpa kita, saudara, mengubur kita, saudara, di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup kita harus menjadikan Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, keluar masuk kita minta perlindungan dari Tuhan.
Ya, di dalam pelayanan saya, saudara yang kasih Tuhan, ketika kami tinggal di Tambelang itu, berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun atau berapa ya, 10 tahun yang lalu, Saudara, ya. Itu daerahnya masih sepi, Saudara. Ya, orang tua kami tinggalnya itu di Kranji sana, Saudara. Ketika kami ngambil rumah di Tambelang itu, Saudara, orang bilang kalian ini stres ya. Ngambil rumah emang nggak ada yang paling jauh gitu kan. Jalannya masih rusak melewati namanya daerah Gabus, Saudara. Itu daerah paling terkenal, Saudara, dengan kejahatan dan sebagainya, Saudara ya. Kami selalu pulang pelayanan itu dari daerah Kranji itu ya mulai jam 10, setengah 11 baru kami jalan ke sana. Itu kalau kami lewati daerah gabus sawah-sawah itu ya kurang lebih jam 12-an, Saudara. Dan banyak di sana itu rampok, Saudara, begal, Saudara. Banyak kejadian-kejadian itu terjadi. Tapi ya karena rumah kami di Tambelang, nggak mungkin kami nggak pulang, Saudara, habis pelayanan. Yang kami lakukan apa? Kami hanya berdoa, berserah sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami diberikan keselamatan. Dan ketika kami melalui tempat-tempat yang dipikirkan orang itu paling menyeramkan, Saudara. Memang ketika kami jalan itu ya menyeramkan karena gelap, jalan rusak dan sebagainya, Saudara. Ketika lihat ke belakang itu serem juga, Saudara. Nah, daerah sana bukan hanya orang yang jahat, tapi mistisnya masih kuat, Saudara ya. Tapi apa? Kami tetap merasa sukacita, damai sejahtera dalam melalui melalui jalan yang begitu sepi, begitu berbahaya, Saudara. Kami selamat sampai hari ini karena kami meyakini bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menjadi pelindung kita. Amin. Saudara, waktu saya melayani di tempat ini, Saudara, mau merintis pelayanan di sini juga sama. Bapak dan Ibu udah tahu, Saudara, bagaimana kita diintimidasi di tempat ini. Ya, sampai endingnya saya juga dipanggil di forum, Saudara. Saya dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, Saudara, ya. Dikata-katain, Saudara. Dan secara manusia kalau Bekasi ini kan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang garis keras begitu. Kalau pikiran kita Victor dari sini ke Tamblang itu cukup sepi, Saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kalau secara manusia kita pikir, waduh, nanti jangan-jangan saya dihadang. Ya kan secara manusia itu liar, kita bisa liar. Nanti saya dihadang di sana, saya diapa-apain di sana, Pak. Nggak ada orang yang tahu, Saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Jangan pikir Bapak dan Ibu nggak bergumul itu, Saudara ya. Ketika waktu mulai pelayanan di sini lagi doa malam ya, ada yang ngintip-ngintip sana celana segini, Saudara. Ya, kami berdoa. Saya sengaja nggak kasih tahu Bude. Bude doanya kusuk sebenarnya. Takutnya dia takut. Tapi saya waktu itu ya secara manusia, secara daging itu takut, Saudara ya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya datang sama Tuhan. Jadi jangan berpikir Pak Ayub itu hebat ya, berani ya gitu. Bukan, saya bisa melalui itu semua karena saya mau mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi jangan berpikir Pak Ayub itu riwa-riwi ya, mondar-mandir Tambelang, Karanganyar itu nggak ada beban, Saudara. Awalnya itu waduh, bebannya luar biasa. Saya berpikir kalau saya manusia itu berpikirnya liar, Saudara. Ya, wah, ini hamba Tuhan dihabisin di sana juga nggak ketahuan itu. Apalagi kan di Bekasi kan sarangnya itu teroris ya. Tapi itu saya bisa lalui itu semua. Nggak ada benar-benar rasa takut apa itu. Nggak ada yang berkuasa dalam sini. Sepintas mungkin ada rasa takut. Tapi ketika perasaan takut kita lari kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kita bisa beribadah. Kita sampai hari ini bisa melayani di tempat ini. Dengan tidak ada sesuatu yang mengerikan, membahayakan diri kita, Saudara. Itu semua karena ada Tuhan yang melindungi kita. Amin. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ayo kalau masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di tempat ini, ayo bersyukur banget, Saudara. Ini bukan kuat dan gagah manusia, Saudara. Kalau teman-teman pelayanan datang ke tempat ini, Pak, dilihat sana, Saudara, kita ini berhadapan, Saudara. Ya, sama saudara kita di sana, Saudara. Bukankah itu adalah kasih karunia? Itu mukjizat, Saudara. Bukan kuat dan gagah kita. Kita dapat tempat ini bukan satu kebetulan. Tuhan ingin menunjukkan ini loh kuasaku dalam menyertai pelayanan di tempat ini. Ini loh kuasaku, aku nyatakan di atas Karanganyar.
bahwa tidak ada mustahil ya kalau Tuhan itu bekerja, menyertai, nggak ada yang mustahil. Saya katakan berkali-kali ini supaya jemaat di tempat ini tetap antusias, tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berapa kali untuk merintis pelayanan ini, ada hamba-hamba Tuhan bilang nggak mungkin Pak Ayub bisa melayani tempat itu karena udah berapa kali dibuka, nggak bisa, saudara. Ketika saya masuk ke tempat ini, saya memang udah mempersenjatai diri saya. Saya pasti akan menghadapi apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan itu. Dan nyatanya benar, saudara. Memang harus kita hadapi, saudara. Tapi dalam menghadapi itu, kita masih bisa tenang, kita bisa damai, sukacita, itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. Saya mau katakan pos PI yang ada di Villa Gading, ya yang di Cikarang Selatan ya, Cikarang Selatan. Sekarang ini banyak Tuhan, sudah di rumah-rumah belum bisa beribadah seperti ini. Awalnya semangat udah bikin ibadah sini, langsung didatangin. Sudah ya, gembalanya, jemaatnya udah ketakutan. Akhirnya yaudah cooling down dulu dari rumah ke rumah lagi, saudara. Tapi puji Tuhan di Karanganyar ini kita bisa. Ya, kita bisa tetap buat ibadah, itu semua karena kasih Tuhan. Bahkan beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bahkan kita baru 2 tahun ya, kurang 2 tahun ketika kita mengajukan satu rumah di Blok E, saudara, untuk tempat ibadah, saudara. Kita bisa beli dan itu ada yang memberkati, saudara. Setiap bulan itu ya mereka yang bayarin angsurannya, saudara. Dan doakan terus supaya di Blok E benar-benar kita bisa bangun tempat ibadah kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Itu saya luar biasa. Kalau hari-hari ini bukan berarti kalau sudah tantangan yang satu, tantangan yang kedua sudah kita bisa hadapi, nggak ada tantangan lagi. Saudara yang kasih Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan harus tetap mempersenjatai diri kita dengan satu kesadaran, apapun yang terjadi di depan, ada Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Ada Allah yang selalu melindungi kita. Tetap mengucap syukur, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Allah nggak pernah tinggalkan hidup kita. Haleluya. Ya, jiwa yang tenang akan kita miliki jika kita mempercayai Allah, Sang Pelindung kita yang sejati. Daud menggambarkan sebagai gunung batu kekuatan, tempat persembunyian yang aman. Bukankah saya sudah katakan Daud itu punya pengawal-pengawal yang luar biasa, saudara. Namanya seorang raja, ada ring 1, ring 2, ring 3, saudara. Seperti Pak Jokowi, itu nggak mudah kita untuk sampai kepada ini. Karena ada ring 1, ring 3, ring 2, ring 1, saudara. Tapi kemarin di Medan itu, Pak Jokowi ini ya, dilempar sendal itu. Waduh. Ya, karena saking baiknya Pak Jokowi ya, saking dekatnya sama masyarakat. Tapi masyarakat juga begitu ya, orang pemimpin yang udah dekat masih aja nggak terima, so, dilempar sama batu, dilempar sama gelas air. Sangat disayangkan, saudara. Kan itu ya. Tapi sebenarnya seorang penguasa, apalagi orang nomor 1 di suatu bangsa atau negara, dia punya perisai yang berlapis-lapis, saudara. Nggak mudah untuk menerobos. Tapi saya katakan, itu tidak membuat Daud menjadi tenang, saudara. Justru di dalam perisai itu dia nggak tenang, saudara. Sehingga dia harus menjadikan Tuhan sendiri yang menjadi pelindung perisai hidupnya. Haleluya. Sebagai tempat perlindungan, Tuhan adalah pribadi yang kepadanya Daud mencurahkan isi hati. Mencurahkan isi hati ke alamat yang salah bisa menambah permasalahan. Ya, Bapak dan Ibu, ya kita ini kalau punya pergumulan, kita boleh curhat, boleh share pergumulan kita ya, tapi tidak boleh ya kepada semua